ya, transkrip nilai atas nama Joko Widodo. Justru dari situlah kami melihat sekali lagi dokumen yang ketiga ini juga dokumen transkrip nilai palsu. Sebab kalau transkrip nilai seorang sarjana kehutanan UGM lulusan 1985 ya, transkrip nilainya seperti ini. Ini skripsi palsunya, Dok. Ini skripsi palsu ya, skripsinya palsu. Transkrip nilai lulusan kehutanan UGM tahun 1985 harus seperti ini. Harus seperti ini, wajib seperti ini. Tidak seperti transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Barreskrim waktu itu, yang menyatakan itu adalah transkrip nilai dari Joko Widodo. Artinya transkrip nilai itu pun palsu, 99,9%. Nah, dari 3 bangunan dokumen ini saja kita sudah bisa membuat sebuah simpulan bahwa beliau ini tidak pernah lulus sebagai sarjana kehutanan UGM. Kami bisa pastikan. Sebab ya, dokumen utama yang selama ini dianggap sebagai dokumen asli ya, kita bisa lihat ini yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Roy ya. Jadi ini adalah ijazah gini ya, gimana nih? Ijazah ya. Mas, aku pinjam yang Oke, iya, yang lebih gampang nih. Saya mau tunjukkan ya. Ini yang print out ya, yang asli. Ini ya, ini tahun 85. Ya, ini adalah ijazah asli 100% 24 karat dari lulusan sarjana kehutanan UGM tahun 1985. Ya. Inilah bentuk ijazah asli. Ya. Ada watermark ya. Ya. UGM itu universitas terbaik di Indonesia. Ya, tidak mungkin mengeluarkan ijazah abal-abal. Saya memberikan satu bukti saja bahwa ijazah yang diperlihatkan kepada kami secara singkat di gelar perkara khusus 15 Desember 2025 kemarin itu pun juga ijazah yang tidak asli. Ya. Dari satu hal saja yang teman-teman semua bisa melihat, dari apanya yang paling ceto welo-welo. Apanya? Apanya? Ya, ini sama-sama keluaran 1985. Apa yang beda? Yang jelas sekali. Materai. Ya, materai. Ya, materai merah Rp500 itu adalah sesuai dengan Undang-Undang tahun 1985. Sementara materainya Joko Widodo itu warnanya hijau, rupiahnya Rp100. Ya, ini adalah ijazah yang dikeluarkan bulan Mei 1985 dengan materai Rp500. Sementara ijazah yang katanya adalah Joko Widodo dikeluarkan bulan November 1985. Masa materinya turun? Tidak mungkin kan? Masa materinya turun? Kan tidak mungkin itu. Ya, emboss ya, emboss ya, emboss ini adalah cetakan sebuah cap. Ya, cetakan sebuah cap itu yang digunakan untuk mengunci tanda tangan yang bersangkutan. Jadi bukan sebuah ornamen biasa-biasa saja. Yang penting ada embossnya, bukan? Ya, emboss itu adalah bukan sekedar ornamen tapi cap untuk mengunci tanda tangan. Kalau cap ini digunakan untuk mengunci tanda tangan, artinya capnya dulu atau tanda tangannya dulu? Ya, tanda tangannya dulu kan, baru dicap. Nah, itu bisa dibuktikan dengan uji forensik digital. Tanda tangannya dulu atau capnya dulu. Nah, kami bisa pastikan ya bahwa ada ijazah yang waktu itu diposting oleh Dian Sandi Utama tanggal 1 April 2025 ini seperti ini ya. Satu, ini beda dengan ijazah yang ditampilkan kepada kami di gelar perkara khusus 15 Desember 2025. Beda. Ya, kami bisa pastikan beda. Jadi ada 2 versi ijazah Joko Widodo yang keluar. Kalau kita lihat dari postingan Dian Sandi Utama yang menyatakan ijazah ini asli, kemudian yang kemarin ditunjukkan kepada kami di gelar perkara khusus itu juga sebuah versi yang beda ya. Kalau kita lihat dari sisi embossnya, pada coba teman-teman lihat ya, apakah ada embossnya? Apakah ada embossnya? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Nah, pada yang versi ijazah Joko Widodo 15 Desember 2025 terlihat samar-samar ada embossnya. Ya, memang tidak bisa kami tunjukkan karena kami pun hanya boleh melihat, tidak boleh memfoto. Terlihat seakan-akan ada embossnya, tetapi mata kami bertiga ini adalah mata peneliti. Kami langsung tahu bahwa emboss itu tidak merupakan sebuah cap timbul yang tetapi printing ya, karena
yang kami lihat dan sudah kami raba pada ijazah asli ini, Bisa didabai. ya, embosnya itu ceklok, ya, ceklok, artinya Cetak tinggi. cetak tinggi, ceklok, ya, cetak tinggi, dan itu susah sekali untuk dipalsukan. Saksi beberkan bukti ijazah angkatan 1985 Fakultas Kehutanan. Transkip nilai resmi yang sangat berbeda dengan milik Jokowi. Pengadilan Negeri Surakarta, PN Solo, menggelar sidang lanjutan gugatan Citizen Lawsuit keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, Selasa 13 Januari. Sejak pagi, para pendukung penggugat memenuhi sekitar ruang sidang Soerjadi. Sidang dimulai pukul 10.27 WIB, dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Satibi yang juga Ketua PN Solo, didampingi Hakim anggota Aris Gunawan dan Lulik Jatikumoro. Agenda sidang hari ini adalah bukti surat tambahan dari tergugat 1, perbaikan daftar bukti dan bukti surat dari para penggugat, dilanjutkan pemeriksaan saksi dari para penggugat. Sidang sempat tertunda akibat kondisi ruang sidang yang penuh dan riuh. Sidang baru dimulai setelah para kondisi ruang kondusif. Sidang diawali dengan penyerahan bukti surat tambahan dari tergugat dan penggugat. Majelis Hakim kemudian melakukan verifikasi surat-surat tersebut. Kubu penggugat juga menyampaikan bahwa mereka membawa 2 saksi kunci yang dihadirkan. Kami membawa 2 orang saksi yang mulia, 1 saksi fakta dan 1 saksi ahli. Kami juga membawa buku alumni dan ijazah asli, ujar kuasa hukum penggugat, Muhammad Taufik. Sidang kembali. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman di sini, mari kita simak video di atas dan mari kita membaca komentar dari para netizen. Di sini dikatakan, ya nggak usah debat dengan RT ilmu, ya dangkal termul memalukan. Nah jadi bagero itu artinya idiot atau jika mengikuti hukum yang pernah diarahkan ke Ahmad Dhani. Ya harusnya si Azwan ini masuk penjara. Nah, jadi di sini Andi Azwan makin koplak demi membela Mulyono, rela mempermalukan dirinya sendiri di depan publik. Ini contoh salah satu manusia penjilat, ya, demi uang. Nah, jadi teman-teman, jadi termul harus serba bisa. Kalau tidak bisa, tidak cair dan dipecat sama junjungnya. Harusnya Andi Azwan kurangi, ya, buang keluar beras. Nah, Dertiva vs Andi Azwan debat antara orang waras dan orang tidak waras, ya. Tampar saja Bu Dokter si Andi Azwan biar syaratnya normal lagi. Termus satu ini nggak punya malu, sudah memalukan pembohong publik live di TV. Kalau di posisi Jokowi, auto langsung ditangkap. Sekarang ajak kebal hukum karena parcok aneh buah Jokowi. Nah, harusnya disiram pakai air tuh mukanya si Andi Azwan, ya. Jadi boikot aja termul juga jangan dikasih, ya, kesempatan adu argumen lagi. Termul demi cuan untuk menghidupi kelaganya, bukan untuk kebenaran. Si Azwan takut dia kalau orang bodoh itu begitu marah nggak ada otak gobloknya. Opa-opa sok tahu, sok penelitian, ya. Hukum Indonesia memang hancur dan rakyatnya menikmati kancuran itu. Nah, jadi teman-teman di sini Azwan nempelkan saja muat, kita udah lihat mukanya, ya. Hanya orang gila buta matanya, buta mata hati dan para terung-terung penjilat ketak, ya, ke Jokowi yang mengakui foto dan ijazah asli. Sudah dibayar mahal untuk mempermalukan diri sendiri. Nah, kalau saya sebagai presiden, orang seperti Andi Azwan sudah ku berantas habis. Ya, kalau ada yang mengatakan foto orang yang berkacamata itu Jokowi, itu penjilat, ya. Jadi di negeri Republik Fufafa yang sakau orang sakau itu hal terpuji, atau koruptor dunia jadi terhormat, begal jempret jadi profesi, mulia paranya es gabus jadi makanan aparat. Nah teman-teman, jangan berdebat dengan orang bodoh, hanya mengurus energi Anda. Aneh stasiun TV masih mengundang si Andi Azwan ini. Bukti kalau termul nggak ada yang punya otak. Menjilat dengan kebohongan adalah kerja yang paling gokil menurut Andi Azwan. Ya, dia tipu selalu dalam lindungan Tuhan, ya, berserta keluarganya. Mari kita mendoakan mereka yang selalu berjuang di negara kita ini. Nah,
Saya berharap kalau si Kurap di penjara, jangan lupa Andi Azwan harus di penjara. Saya mau muntah melihat mereka. Ya, semangat terus Dertiva, nggak usah terpancing suara mulut si Andi Azwan. Anggap nggak ada gitu aja loh, sehat selalu Dertiva. Nah, laporkan biar kapok harus di penjara dalam RT, harus kerudu ya ke Polda. Laporkan polisi biar kalau ada laporan dari RT di TL. Ya, kalau anak istri Andi Azwan nggak malu dengar perangai. Nah, boy termul yang dibutuhnya rakyat. Ya, itu bukan bertambahnya saksi, apalagi saksi palsu, tapi bukti ijazahnya yang asli. Ya. Nah, makanya Rocky Gerung pernah ninggalin debat dengan karena tahu si A ini nggak level debat dengan akademisi. Ya, seperti menonton mahasiswa VS anak TK yang keras kepala dan sok tahu, atau seperti Brucella FS orang yang baru belajar kungfu 1/2. Nah, jurus tapi udah petenteng ya. Ajak si Andi Azwan sumpah pocong agar dia terus tahu rasa kesalahannya. Nah, Azwan kalau belum selesai juga ini masalah ijazah palsu sampai akhir tahun 2020 ini, bisa-bisa stroke dia ya, karena kehabisan suara dan akal sehatnya untuk berargumen. Pasti stroke ya. Jadi teman-teman, para termul rakyat itu butuh orang-orang yang jujur dan berilmu, tidak membutuhkan orang-orang penjilat dan suka ngibu ya. Andi Azwan manusia yang sudah hilang akal kesadarannya. Memang orang itu nggak punya sopan santun sama sekali. Nah, apa yang keluar dari mulut Andi Azwan adalah cerminan dirinya sendiri. Termul memang benar-benar gak punya otak ya. Ngatain orang pakai bahasa Jepang, ternyata ada yang ngerti artinya kasar banget. Nah, kira-kira Jokowi tukang ngibul yang gak mau jujur menunjukkan ijazahnya di pengadilan, negara semakin kisruh dan terpecah belah ya. Sebaiknya jangan lagi mengundang-undang termul Andi Azwan ke forum dialog di media jika diundangnya si termul ke teman safari yang sebodoh amat lah ya. Para termul harus dihukum mati. Perusahaan negara ini merusak generasi bangsa pembohong penipu ya. Kenapa si stasiun TV masih mengundang narasumber yang gak sepadan? Kalau buat nyari rating please, dan jangan tujukan memberi edukasi sama masyarakat ya, biar cerdas dan tajam dalam berpikir, bukan malah sebaliknya. Kalau masih gundung narasumber yang biasanya nyetros tanpa ilmu dan data, mending gak usah ditonton. Nah teman-teman, Andi Azwan khawatir tidak punya pekerjaan kalau ijazah Jokowi palsu. Menutupi kebohongan itu capek dan melelahkan ya. Termul dan tuannya seenak-enaknya mengacak-ngacak hukum seakan kebal hukum saja ya. Jadi ternyata benar jadi setelah terjadi termul berubah menjadi manusia terbodoh di dunia. Nah, ini orang setuju dinampilkan hanya modal urat. Kerongkongan, hati-hati suatu saat urat kebongkaran bisa putus loh, langsung masuk neraka. Menyebalkan ya. Nah, Andi Azwan ketakutan atas ucapannya sendiri ya. Mudah-mudahan Ibu Der dan Tifa melaporkan ujaran kebencian terhadapannya. Nah, kasihan tuh orang, tingkahnya makin gak jelas demi membela orang patut dibela. Hati-hati karena uang bisa bikin jadi gila. Lama-lama termul meronggos, ini makin memalukan ya, sekaligus memilukan. Nah teman-teman, Azwan manusia nggak punya abad ya. Malu saya sebagai orang Makassar melihat melakukannya. Nah, betul-betul tidak tahu malu ya. Andi Azwan sudah bodoh ngotot lagi memalukan. Nah, menurut saya masalah ijazah kelar ketiga persidangan Bambang tapi di pengadilan pun ijazahnya ditampilkan ya. Kalau termul itu ilmu tidak punya, tapi ilmunya hanya penjilat walaupun tebas mukanya membela si raja bohong. Nah, ular berbisa padahal katrok, padahal keleru, tapi atus ngeyel dasar kepala batu ya. Ya, jadi kasihan si Andi Azwan ini sekali sampai berbuat tidak sesuai dengan dinilai kebenaran demi uang Jokowi ya. Andi Azwan, kalau matamu kalau tidak jelas, nggak jelas, buta, jangan hatimu ikut buta juga ya. Ayo kita semua bersatu untuk singkirkan Andi Azwan. Tayang di TV bahasanya tidak sopan, tidak bermutu, membohongi rakyat. Nah teman-teman, dimanapun kalian berada,
Kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih, salam NKRI harga mati.